kita kan ini ada YOLO, you only live once, FOMO, fear of missing out. Sebenarnya ada satu lagi tuh FOPO namanya. Mbak Indina tahu nggak FOPO? Nggak tahu lagi apa. Halo Kredipers semua, balik lagi bersama saya Indina di acara Kredicast. Nah hari ini kita punya pembahasan yang amat sangat menarik gitu ya. Fenomena yang sangat marak di antara anak-anak muda gitu. Dan ada kaitannya dengan paylater tentunya. Dan juga kondisi kesehatan mental. Nah ini kan sekarang ada hubungannya dengan keuangan nih gitu. Nah sekarang udah ada bintang tamu kita, narasumber kita hari ini yaitu Mbak Anet Isabella. Halo. Hai Mbak Indina, apa kabar Mbak? Baik, apa kabar dirimu? Puji Tuhan baik juga. Mbak Anet ini menarik nih profilnya. Beliau adalah founder dari Psychologist for Everyone. Mungkin Mbak Anet bisa ceritain dulu gak sih sebenarnya ini apa nih? Oke, jadi Mbak Indina seperti namanya ya, Psychologist for Everyone. Jadi berangkat dari keresahanku karena kenapa ya kok aku merasa layanan kesehatan mental itu tuh belum bisa menyangkau banyak orang kayak gitu. Karena memang entah itu sulit didapatkan atau pricey gitu, karena mahal ya Mbak gitu ya untuk mendapatkan layanan kesehatan mental, sehingga aku membangun Psychologist for Everyone dengan harapan aku bisa membantu gitu memberikan pelayanan kesehatan mental yang accessible dan affordable untuk semua orang gitu. Oke, tapi banyak nggak klien atau orang yang datang ke kamu karena stres masalah keuangan? Banyak nggak tuh? Kalau spesifik stres soal keuangan itu tuh sepertinya belum banyak Mbak Indina. Nggak banyak tapi ada gitu. Kenapa lebih stres nggak punya duit, apa lebih stres spending duit tapi kebanyakan? Shoppingnya kebanyakan ya. Oh ya. Tapi ini menarik sih, betul. Banyak banget orang ya, maksudnya di sekitar kita juga ya gitu ya, yang apa namanya memang rilis stresnya dengan spending money gitu ya. Mungkin ada juga yang makan ya, tapi ada spending money. Tapi kalau kayak gitu ada nggak sih Mbak latar belakang psikologisnya itu seperti apa untuk orang-orang yang emang stress rilisnya dengan shopping? Sebenarnya itu sangat dipengaruhi juga, again kita ngomongin pasti media sosial ya Mbak Indina gitu. Jadi kepapar banget kan sama hal-hal yang kok kayaknya orang kemarin beli ini tuh kelihatan happy ya, atau misalnya kayak orang kemarin ada experience ini gitu ya, misalnya main ke tempat ini atau misalnya pergi ke cafe ini gitu ya, kok kayaknya happy ya gitu. Jadi ada keinginan untuk mencoba juga, pengen juga kayak gitu. Nah, jadi memang paparan sosial media itu menjadi salah satu pengaruh paling gede sepertinya atas gaya hidup kita sekarang ini gitu. Nggak cuman generasi Z ya, kita juga gitu yang milenial kayak gitu. Banyak yang FOMO ya. Betul. Banyak yang takut kelewatan dan takut nggak update gitu. Betul. Ya, nggak up to date. I see. Katanya Gen Z tuh lebih YOLO lagi gitu. Maksudnya kayak gue cari duit nih, gue earn money, ya yang penting gue bahagia sekarang aja gitu. Betul. Gak terlalu mikir jangka panjang. Betul, itu bener betul. gak sih? Atau itu ya sebenarnya sama aja setiap generasi. Tadi banget aku baru baca penelitian gitu Mbak Indina. Jadi emang dari baby boomers, terus generasi X, kemudian milenial dan generasi Z, itu memang yang paling hedon, yang paling banyak ngeluarin duit itu generasi Z gitu. Kalau misalnya kita mundur sedikit ke generasi milenial, teman-teman di generasi milenial itu masih lebih mindful gitu loh, Mbak. Masih juga mereka fokus pada aset-aset kayak gitu. Jadi pertimbangannya tuh jauh lebih matang gitu dibandingkan generasi Z gitu. Nah, kita bandingin generasi milenial dan generasi Z aja yang paling deket ya. Terkait brand juga, kalau generasi Z sekarang ini tuh dari penelitian itu tuh kayak kurang melihat merek gitu. Jadi kayak yaudah deh apa aja yang penting cakep gitu, yang penting oke, yang penting cocok sama aku gitu. Meanwhile generasi milenial ini tuh sangat berpaku pada brand-brand tertentu gitu. Jadi yang biasa udah dipakai tuh pasti itu terus tuh yang dilihat. Oh kalau beli sepatu ke brand ini misalnya, kalau beli tas ke brand ini. Nah kalau generasi Z karena pengaruh ini juga influencer ya gitu. Jadi kayak oh ini dipakai influencer cocok nih. Oh ini aku bareng sama influencer ini, tone warnanya, skin tone-nya sama gitu ya, atau kayak bentuk badannya sama, berarti apa yang dia pakai pasti cocok sama aku gitu. Jadi nggak, pertimbangannya tuh tidak sematang kalau generasi-generasi sebelumnya. Jadi memang generasi Z ini untuk belanjanya itu lebih tinggi emang gitu. Tapi balik lagi ya, mungkin mereka generasi yang grow up dengan sosial media. Betul, kan, ya. Lahir kan mereka udah dengan digital. Kalau generasi milenial tuh kan belum, masih ada tuh momen belanja ke pasar tuh masih kan kalau milenial. Ya, betul.
Tapi di balik fenomena ini Mbak, kayak bisa dijelaskan nggak sih sebenarnya secara psikologis gitu ya, kenapa gitu? Sebenarnya apa sih yang dicari gitu? Oke. Jadi Mbak Nina, kita kan ini ada YOLO, you only live once, FOMO, fear of missing out. Sebenarnya ada satu lagi tuh FOPO namanya. Mbak Nina tahu nggak FOPO? Nggak tahu lagi apa? Fear of other people's opinion. Itu terms baru. Make sense. FOPO. Yeah. Jadi based on that, memang benar kenapa kemudian kita nggak generalisir generasi X ya, generasi Z ya, cuman kayak basically we all gitu. Kenapa kita kemudian kok kita agak YOLO ya, kok kita misalnya agak FOMO, atau kita kok kayak agak FOPO, itu karena memang kita membutuhkan validasi validasi eksternal bahwa apa yang dipunya teman-teman tuh at least aku juga punya lah, biar kita setara gitu. Jadi secara psikologis tuh kita akan merasa lebih relevan dengan lingkungan di sekitar kita kalau kita tuh punya hal yang sama gitu loh Mbak. Jadi kalau misalnya orang punya tumbler merek itu tuh, kalau aku cuman pegang botol aqua tuh aku jadi nggak relevan dong di kantor ini misalnya kayak gitu ya. Akhirnya ya udahlah, yaudah deh aku beli tumbler deh gitu. Misalnya tumbler yang ini supaya aku merasa relevan. Jadi sebenarnya teman-teman kantor tuh biasa aja, bukan yang dirundung gitu ya Mbak Indina kayak ih kamu sana deh gitu, enggak. Tapi kita secara mental, secara unconsciously alam bawah sadar kita merasa lebih tergabung gitu ketika memang kita tuh jadinya bisa sama juga dengan orang-orang lain gitu. Jadi kayak secara psikologisnya kayak gitu. I see. Memang ada kebutuhan manusia, dasar manusia untuk bisa belong to certain groups kan. Betul. Itu memang dorongan yang memang kita punya semua, cuman memang tidak semuanya bisa memiliki kemampuan untuk meregulasi atau mengontrol itu kan. Gitu, bahwa ya kita bisa kok tetap belong walaupun kita dengan apa adanya kita kan sebenarnya nggak apa-apa kayak gitu. Cuman kalau kita runut lagi ke belakang panjang banget Mbak. Ini bisa jadi karena dia dari kecil misalnya tidak bisa memprovide ya, atau tidak bisa diprovide tuh kebutuhan dia, sehingga ketika sekarang dia punya kemampuan dia akhirnya mau tuh sama-sama gitu. Atau bisa jadi karena misalnya dari dulu dia tidak mendapat apresiasi atau dia tidak merasa diterima di lingkungannya, sehingga ketika sekarang berada dalam lingkungan yang baru dia trying that hard gitu untuk bisa diterima, untuk bisa relevan gitu tadi. Kalau tadi untuk orang-orang yang spend money untuk stress release atau dia dapat happinessnya dari situ, itu ada fenomenanya, ada termnya nggak sih dalam psikologi? Mungkin itu yang kita sebut doom spending itu kali ya Mbak Indina gitu, dimana memang kita jadinya kurang mindful nih dalam spending our money gitu, mengeluarkan duit kita gitu. Kenapa mindful menjadi kunci penting di sini? Karena sebenarnya nggak salah kalau namanya kita udah kerja keras, kemudian ketika kita mau kasih reward ke diri kita kan make sense ya Mbak Indina, nggak apa-apa banget kayak gitu kan. Cuman banyak kemudian teman-teman yang kita tuh yang tidak mindful, jadi kayak ih aku lagi capek banget, kemudian akhirnya impulsif beli ini yang kemudian itu tuh jadinya numpuk, bukan hal yang penting, bukan hal yang ternyata kita butuhkan gitu, sehingga kan itu udah duitnya kepake, kemudian kita jadi numpuk barang yang banyak gitu kan. Itu kan yang kemudian membuat kita secara mentally juga kita penuh gitu loh Mbak Indina gitu, kayak ngelihat barang-barang walaupun kecil-kecil tapi banyak tuh kan agak sumpek gitu kan gitu. Hanya keep things that make you happy ya. Betul. Jadi dengan terms itu berarti kita kan harus lebih mindful juga untuk benar-benar menyadari mana nih hal yang benar-benar bisa membantu aku untuk release stress, mana hal yang benar-benar bikin aku happy, atau mana hal yang memang kayak aku nih cuman sesaat doang karena aku lagi pengen banget, aku nggak bisa kontrol, aku pengen banget sekarang. Itu kan kita harus bisa bedakan tuh gitu. Tapi itu menarik sih, karena yang aku dengar sih, yang aku baca-baca juga itu kan sebenarnya kayak instant gratification ya. Betul. Walaupun kayak setelah beli juga sebenarnya nggak, kepuasannya cuma sesaat, habis itu kayak nggak tahu kosong lagi gitu. Nah itu sebenarnya apa sih, kayak are they trying to fill the void atau iya. Jadi kalau dalam psikologi, biologi sebenarnya ya, ketika kita belanja, ketika kita melakukan hal-hal yang menyenangkan tapi instan, itu kan apa sih bahasa ininya aku tuh lupa, tapi dopamin kita tuh atau hormon yang membuat kita happy tuh aktif gitu loh Mbak Indina. Tapi aktifnya cepet, hilangnya tuh cepet juga gitu. Nah banyak yang kemudian teman-teman sekarang ini tuh
edik dengan si dopamin cepet ini gitu. Makanya ketika belanja seneng nih nunggu-nunggu barangnya nyampe itu kan happy ya Mbak gitu, kayak penasaran lihat-lihat, tapi habis itu udah dopaminnya kemudian hilang gitu aja gitu setelah a couple times kayak gitu. Sehingga yang menjadi PR untuk kita semua adalah bagaimana supaya kita bisa engage ke dalam aktivitas-aktivitas yang bisa menciptakan si hormon dopamin ini, walaupun munculnya nggak instan, tapi tahan lama gitu, dengan cara olahraga, terkoneksi dengan orang-orang yang kita kayak positive circle, melakukan aktivitas-aktivitas yang membangun gitu. Jadi stress release-nya itu diarahkan ke situ, yang dopaminnya itu tuh nggak cepet tapi tahan lama, dibandingkan ke dopamin yang langsung kerasa tapi habis itu udah hilang kayak gitu. Secara psikologisnya tuh penjelasannya seperti itu. Makanya kenapa tadi kalau Mbak Indina tanya kenapa kok orang kemudian tetap melakukan itu, karena enak gitu loh Mbak, karena edik kan, maksudnya happy gitu loh. Itu sama juga kayak kita scrolling handphone. Scrolling handphone tuh juga dopamin cepet tapi habisnya cepet. Seneng kan Mbak kita gitu. Dan itu lama-lama menjadi habit. Something yang kita jadinya sulit untuk kontrol karena udah kebiasaan. Kalau stres dikit lihat makanan, lihat baju, lihat ini gitu. Kebiasaannya ke situ. Berarti harus cari ini lain ya. Betul. Lain alternatif lain, ya, betul. Ya, dan kita nggak pungkiri ya gitu, kayak banyak banget juga yang akhirnya gimana ya, memuaskan keinginan belanjanya dengan pay later, tapi habis itu malah kena mentalnya gitu. Betul. Ya. Secara mental mungkin ya, atau secara kondisi psikologis gitu ya, ada nggak sih yang harus dipersiapkan gitu sebelum akhirnya memutuskan menggunakan pay later? Yang pertama dan terutama memang harus benar-benar dipahami dulu gitu kayaknya ya Mbak Indina, bahwa pay later ini tuh namanya juga bayarnya nanti gitu ya. Jadi bukan berarti kamu tidak akan membayar, tapi kamu akan membayar tapi nanti gitu. Sehingga secara mental kamu harus sudah ada perhitungan juga gitu, bahwa kalau duit kamu tidak keluar sekarang, duit kamu akan keluar tuh nanti gitu, untuk cicilan-cicilan ke depannya kayak gitu. Sehingga untuk spending apapun, untuk ketika kita mengeluarkan duit atau menggunakan fasilitas pay later ini untuk apapun, kita harus benar-benar mindful gitu. Again, kata kuncinya mindful gitu ya. Kalau aku pakai ini pay later, nanti aku kalau bayarnya bisa apa enggak gitu ya, cicilannya berapa kali, akan ganggu cash flow-ku apa enggak, dan lain sebagainya gitu. Nah, itu proses kognitif di mana kita harus asah, kita harus pahami dulu sebelum kita menggunakan pay later gitu. Karena banyak kemudian yang kesulitan sekarang ini berakhir jadinya ke kondisi mental depresi gitu ya Mbak, gangguan kecemasan, sulit tidur dan lain sebagainya, itu karena tidak aware sama kondisinya sendiri gitu. Jadi kayak udah deh, mana tahu bulan depan ada rezeki kok gitu. Itu kan bias banget kayak gitu loh, ketika kita hanya melihat hal-hal positif tanpa kita mempersiapkan gitu loh action plan-nya seperti apa gitu. Jadi benar, ini tuh kalau tidak digunakan dengan baik itu bisa mengarah pada kondisi mental yang serius. Tapi persiapan mental apa yang harus dilakukan sebelum kita menggunakan pay later adalah benar-benar pemahaman diri sendiri dulu, self awareness dulu gitu, tentang financial condition kita, financial literature kita, financial maturity kita kayak gitu. Karena ini tuh something yang enak gitu, ini tuh something yang membantu, tapi kalau misalnya kamu tidak bijaksana, ini tuh jadi bisa bumerang gitu kan ke diri sendiri gitu. I see. Berarti apa ya? Ya sebenarnya apa yang kamu tanam itu yang dituai ya gitu. Betul. Ya. Makanya kenapa ketika si self awareness sebelum mengambil pay later itu bisa berdampak atau mengeluarkan output yang berbeda ya nantinya setelah memang akhirnya memakai betul menggunakan pay later. Karena kita juga sebenarnya makanya ada generasi jempolan banget, karena Kredivo sebagai penyedia layanan pay later sebenarnya juga tentunya nggak pengen ya Mbak menjerumuskan istilahnya. Betul. Gitu ya. Kita sebagai penyedia layanan tetap dengan visi kita untuk membuka akses juga sama kayak tadi Mbak Anet gitu. Tapi aksesnya terhadap layanan keuangan, terutama kredit, karena sebenarnya kredit ini kan kalau dipakai secara bertanggung jawab itu bisa memberdayakan. Gitu. Betul. Ya, karena dia langsung punya daya beli yang lebih tinggi gitu. Tapi ya memang betul, ini sebenarnya bukan uang tambahan gitu kan bisa dibilang, dan kita juga meminjamkan secara responsibel gitu. Betul. Jadi limit yang kita kasih juga sesuai dengan kemampuan si pengguna gitu, dan kita juga nggak bisa
approve atau menyetujui, semuanya jadi pengguna sebenarnya gitu. Nah tapi menarik sih, makanya biasanya kita kalau edukasi banyak ngomongin tentang kayak coba deh periksa kemampuan finansial masing-masing, tapi ternyata harus cek mentalnya juga ya gitu, kayak niatnya apa nih gitu. Betul. Karena bener yang tadi Mbak Indina mention, ini tuh bukan duit tambahan gitu kan. Jadi kamu harus bertanggung jawab nanti untuk membayar ini nantinya gitu, sehingga pastikan apa yang mau kamu keluarkan, apa yang mau kamu beli gitu dengan fasilitas ini tuh memang something yang juga berguna untuk kamu gitu, bukan hanya untuk sesaat gitu ya, bukan hanya untuk kebahagiaan sementara gitu, karena ini tuh bukan Kredivo yang membelanjakan kamu gitu kan Mbak gitu, kayak kamu akan bayar tuh nanti gitu, karena kan kadang ngerasa gitu ya, Kredivo yang beli nih gitu, tapi besok bulan depannya harus bayar. Apa gitu. jangan-jangan itu yang bikin jadi lebih happy ya? Oh ini bukan aku yang beli gitu. Langsung tiba-tiba nyampe besok gitu tapi belum keluar duitnya gitu. Gitu, secara mental kan kayak gitu sebenarnya Mbak, karena itu tadi nggak keluar dari dompet dan ngelihat ATM rekening tuh kayak oh nggak berkurang kok gitu. Nah itu kan mental yang harus diperbaiki dulu tuh sebelum kamu masuk nih ke dalam bantuan pay later gitu. Tapi lebih gampang ngomong daripada melakukan deh kayaknya. Betul. Iya nggak sih? Kayak misalnya terdengarnya simple, iya kamu harus bisa sadar diri atau kayak kemampuan diri sendiri gimana, terus bedakan antara kemauan dan keinginan dan kebutuhan gitu ya. Tapi ada nggak sih Mbak Anet kayak gimana caranya biar bisa lebih self aware ini gitu, dimulai dari mana? Terutama kan kayaknya ada yang udah lumayan akut ya. Betul. Gitu. Itu gimana? Mulainya dari mana nih Mbak Anet? Karena ini kita udah ngomongin kalau kita udah terus-menerus melakukan ini dan udah jadi pola, ini kan berarti bisa dikatakan ini tuh sudah jadi habit ya Mbak Indina gitu, udah jadi kebiasaan. Nah kebiasaan ini namanya juga kebiasaan itu kan kadang kita juga udah nggak aware gitu, kayak unconsciously aja gitu kita lakukan gitu, secara nggak sadar kalau lagi ngapa-ngapain itu, oh opsinya pay later misalnya, atau opsinya bayar nanti misalnya kayak gitu kan. Jadi itu memang sudah menjadi habit, sehingga apa yang harus dilakukan memang kita harus breakdown dulu nih habitnya, kita harus unlearn the habit, kita harus mempelajari pola habit yang lebih sehat gitu. Banyak banget opsi-opsinya, salah satunya adalah dengan memang datang ke psikolog gitu, supaya kemudian dibentuk ya habit-habit baru gitu. Karena kalau kita ngomongin habit nih Mbak Indina, it takes 66 days kayaknya, 66 hari untuk kita bisa mengadaptasi sebuah hal baru itu jadi otomatis gitu. Jadi teman-teman berarti harus 66 hari puasa kan sebenarnya gitu, untuk kamu jangan cari dopamin cepat ini gitu. Jadi 66 hari kamu kalau misalnya stres, ngapain ya, doodling lah, pergi olahraga lah, ngobrol sama teman, itu harus 66 hari dilakukan kayak gitu. Sehingga pada akhirnya nanti kamu bisa lebih mindful, bisa lebih aware, bisa lebih oke, aku akan mempelajari kembali nih habit untuk aku belanja, habit untuk aku spending money ini dengan lebih sehat. Jadi memang harus 66 hari detox gitu ya Mbak Indina gitu, 66 hari detox. Kemudian kita akan pelajari pola-pola yang baru kayak gitu. It's the only way I think gitu, karena bener edukasi kayak gini dari Kredivo mungkin sudah banyak, karena aku lihat di YouTube-nya juga gitu. Cuman mungkin satu hal yang challenging Mbak Indina, sometimes teman-teman itu merasa there's nothing wrong with the way they're spending their money gitu. Jadi ketika kita ngomong kayak gini pun agak mental kayak gitu loh. Sampai akhirnya mungkin beberapa teman yang akhirnya datang ke aku konseling itu memang sudah di titik dimana cemas banget, udah gak bisa tidur, udah gelisah kayak gitu ya. Kemudian udah ngerasa banyak sebenarnya tuntutan atau hal-hal yang harusnya diprioritaskan tapi jadinya nggak bisa kepenuhi gitu, karena udah kadung hedon sama hal yang lain kayak gitu. Barulah datang ke psikolog. Cuman kan itu udah terlanjur gitu. Jadi untuk teman-teman yang sekarang tuh sepertinya itu satu hal yang harus dilakukan. Gak apa-apa konseling ke psikolog tuh juga walaupun gak paham-paham banget gitu ya Mbak tentang finance dan apa, tapi kita bisa bantu support secara mental supaya bisa lebih siap. Benar. Karena zaman sekarang kita
hampir terlalu banyak pilihan. Betul. Karena banyak sekali akses ke layanan atau fasilitas juga dibuka ya gitu ya. Seperti akses psikologi, Betul. terus akses keuangan digital gitu ya. Tapi benar-benar harus dibutuhkan kematangan tadi gitu ya untuk bisa milah-milah mana yang dibutuhkan, layanan apa yang kira-kira memang bisa bermanfaat untuk dipakai gitu ya. Tapi ada nggak sih kayak step by stepnya Mbak, atau toolsnya mungkin ada yang tools psikologinya apa gitu untuk bisa memulai si detox itu, ada nggak? Jelas teman-teman harus belajar bagaimana cara merilis stres yang tepat, yang sehat gitu. Jadi toolsnya banyak banget, dan one thing about psikologi itu kita tuh nggak bisa punya satu tools yang efektif untuk semua orang. Jadi memang sangat personalized. Jadi ada teman-teman yang mungkin cocok dengan dia beraktivitas fisik. Jadi memang stress release-nya olahraga. Jadi memang kita akan kasih tools di mana itu habit tracker untuk dia gerak biasanya gitu kan Mbak Indina. Tapi ada juga teman-teman yang, duh aku nggak mau gerak kayak gitu. Jadi maunya ada nggak yang bisa aku lakukan di rumah. Kemudian kita kasihlah tools itu tuh untuk dia misalnya melakukan doodling, art therapy, journaling kayak gitu. Kemudian ada teman-teman yang kemudian kita arahkan juga untuk melakukan meditasi kayak gitu ya di rumah. Tapi kan itu again tidak cocok untuk semua orang. Jadi memang teman-teman harus searching dulu stress release yang cocok untuk kamu tuh apa gitu pada saat ini gitu. Karena toolsnya itu berkaitan juga dengan kita cocoknya sama yang mana gitu. Itu menarik guys, Kredipal. Ayo kalian cek lah, selain belanja kira-kira apalagi yang bisa membuat, harus ditemukan ya supaya nggak kalau misalnya belanjanya wise dan mindful, that's okay, we deserve that gitu loh Mbak Indina. Kita deserve lah ya punya baju baru, sepatu baru, tas baru, tapi nggak setiap hari gitu. Iya, aku pernah jadi reward juga, aja. Aku pernah dengar juga kayak ini masukin keranjang dulu, abis itu harus tunggu dulu. Iya betul. Jadi emang ada itu balik lagi memang ke orang. Jadi aku juga beberapa kali bilang ke klien, kamu bisa tunggu 1 hari. Cuman biasanya tuh kalau 24 jam itu tuh masih pengen Mbak Indina. kurang lama. Jadi biasanya aku akan bilang, coba kamu lihat 1 minggu ke depan. Kamu masih pengen apa enggak? Karena biasanya tuh udah ada kepengenan yang lain biasanya gitu dalam 1 minggu. Gitu. Dari 1 minggu kamu lihat. Kalau nggak kayak gitu, aku kemudian tanyakan, dalam 1 tahun menurut kamu ini bakal tetap kamu pakai apa enggak? Bakal tetap kamu suka apa enggak? Kalau misalnya enggak, ya udah nanti aja tunggu something yang kamu bisa tahan lama gitu ya, sukanya kayak gitu. Beberapa kali aku bilang 24 jam dan aku terapkan ke aku juga, kayaknya nggak ngefek Mbak kalau 24 jam masih pengen gitu kayak. I see. Malah kayak oke, aku masukin keranjang jam 10 pagi, besok jam 10 pagi aku check out gitu. Jadi kayak 24 jam itu tuh kurang. Jadi teman-teman jangan 24 jam, coba 1 minggu. Itu tips yang useful, bisa dicoba. Tapi itu kan lebih untuk menahan belanjanya ya, atau tadi membangun habit baru. Tapi oke, ada nggak tips untuk bisa menahan semua godaan sosial media dan peer pressure itu tadi? Supaya nggak YOLO. We have FOMO dan FOPO. FOMO dan FOPO. We have to feel enough about ourselves. Dan itu memang berarti kamu harus mendapatkan pendampingan psikologi untuk itu. Gitu. Gimana caranya supaya kita bisa secara emosional kita matang, bagaimana kita secara personality kita ngerasa we are good enough gitu ya Kak, kita cukup baik gitu. Jadi kita tuh melihat keberhargaan diri kita ini bukan dari barang yang kita pakai, tapi memang karena ya aku punya good personality, aku pekerja yang baik gitu, aku karyawan yang baik, and that's enough gitu loh. Nah itu kalau teman-teman sudah merasa, itu kaitannya dengan self esteem Mbak Indina. Jadi kayak kepercayaan diri, keberhargaan diri yang rendah. Jadi kalau teman-teman merasa memiliki itu, konseling. Itu deep topic tuh. Gitu. How to feel enough. Oh my god. Iya. Okay. Mungkin yang belum kita bahas apa lagi ya? Oh, tadi ya penggunaan pay later supaya ngasih manfaat yang optimal dan tidak mengganggu kondisi psikologis ya. Jadi gimana caranya pakai pay later tapi masih bisa tidur nyenyak dan tidak tidak panic attack anxiety gitu ya. Selain mindful tadi ada lagi nggak Mbak? Kita tuh harus kita kan harus kenal juga ya Mbak sama pay later. Jadi kita harus punya mindset yang
positif nih gitu, mindset yang tepat gitulah ya, bukan positif mindset yang tepat terhadap si pay letter ini gitu. Kemudian itu terkait tadi bahwa ini tuh bukan duit kita, ini tuh bukan dibayarin gitu ya, tapi ini tuh adalah konsekuensinya nanti kamu harus bayar. Kemudian yang berikutnya adalah kita harus punya landasan motivasi yang tepat gitu. Kenapa kita menggunakan pay letter? Again, kalau tadi misalnya motivasinya untuk kesenangan sementara, biasanya ketika nanti tagihannya sudah keluar tuh kita jadi secara mental tuh idih gitu loh Mbak, kayak ih kenapa sih jadi banyak banget nih pengeluaran gitu, karena udah dinikmatinnya itu instan kan sebelumnya gitu. Tapi kalau ini motivasinya untuk hal yang jauh lebih besar, misalnya oke, aku menggunakan pay letter supaya cash flow-ku tidak berantakan, aku menggunakan pay letter karena mungkin saat ini tuh memang ini tuh kebutuhan mendadak yang aku tuh belum pegang uang cashnya, tapi bulan depan aku ada pemasukan ini itu, jadi udah terukur kayak gitu, itu sangat oke kayak gitu. Jadi memang teman-teman ketika tidak dilarang untuk menggunakan pay letter, karena again ini tuh menjadi bantuan banget untuk kita. Karena kayaknya zaman sekarang bukan tentang financially stable aja, tapi kita harus financial mature juga gitu. Jadi kita harus dewasa juga secara finansial, termasuk paham nih sama akses-akses kayak gini, dan kita bisa maksimalin. Karena itu again mengutip kata Mbak Indina, kita bisa berdaya loh kalau kita bisa maksimalin ini. It really depends on people, tapi kalau misalnya aku pribadi, aku melihat pay letter ini sebenarnya sebagai sebuah fasilitas yang bisa banget membantu gitu untuk teman-teman. Ada pesan-pesan terakhir nggak Mbak Anet untuk para kredipal nih tentang kesehatan mental dan penggunaan pay letter? Kalau teman-teman mengalami kesulitan, entah itu finansial, mental, hal-hal lainnya, nggak apa-apa banget untuk cari bantuan psikologi gitu kali ya Mbak Indina gitu, karena kamu akan terbantu juga ketika mental kamu kuat, kamu juga jadi bisa bertanggung jawab juga gitu loh sama kondisi-kondisi lainnya juga gitu. Oke. Berarti underline-nya di sini adalah pay letter benar-benar tergantung dari diri masing-masing. Betul. Ya teman-teman harus sadar dan juga siap secara mental sebelum mengambil pay letter. Oke, dan juga akses psikologi juga udah sangat udah sangat mudah sekarang. Thank you banget Mbak Anet udah hadir di Kreditcast episode kali ini. Semoga bermanfaat ya buat kredipal semua. Sampai jumpa di episode Kreditcast yang lain dengan topik-topik menarik lainnya. Bye.